ada sebuah kehati-hatian yang kita sebagai pembuat filmnya harus tetap tidak menyalahi kaidah-kaidah dan nilai yang tercakup dalam kata hidayah itu sendiri. Ya. Kali ini pocongnya lebih humanis ya. Ya, mungkin kita yang lebih mengakar pada budaya sehari-hari ya. Kita coba ke arah situ memang. Apa yang kemudian bisa disampaikan pada saat syuting dan lain sebagainya, terutama acting daripada Jivina ya. Bukan main Givina sih. Cast yang lain juga sudah bekerja di atas ekspektasi saya. Tapi memang saya harus kasih kredit spesifik khusus untuk Givina ya. Kalau teman-teman yang udah nonton filmnya kan pasti melihat baru hanya dari semua adegan yang dia lakukan itu butuh sebuah ketangguhan fisik yang tidak main-main. Bagaimana di atas jam 11 malam, hujan, dingin, dengan cuaca gunung seperti di Ciwidey, dia harus kita basah-basahin naik di atas genteng. Itu saya gak yakin stuntman yang sudah lebih pengalaman dan lebih kuat pun bisa bertahan selama Givina bertahan saat di syuting. Bukan main. Oke, itu. Itu berapa hari sih syutingnya? 2 minggu lebih sedikit. Nah, 17 hari. Apa sih yang membuat pesan dari film ini? Bagaimana? Pesannya apa untuk dari film ini? Nah, ini kan menarik. Kita ketika kita dapat sebuah kesempatan untuk mengerjakan film dengan judul Hidayah gitu ya. Kata hidayah sendiri kan sudah mempunyai niatan, nilai, value yang semua mayoritas penonton kita tahu dan pegang ya. Jadi ada sebuah kehati-hatian yang kita sebagai pembuat filmnya harus tetap tidak menyalahi kaidah-kaidah dan nilai yang tercakup dalam kata hidayah itu sendiri. Sementara kita juga punya tuntutan untuk menghibur penonton kan. Artinya harus ada unsur seram yang menakuti, yang dan sebagainya. Nah, merancang ramuan antara istilahnya tontonan dan tuntunan itu kan selalu menarik dan tantangan yang saya sambut baik sekali di Hidayah. Semoga apa yang udah kita lakukan dengan sangat adil bisa menjadi tontonan dan dengan sangat layak juga bisa menjadi tuntunan sesuai dengan tuntutan dari kata hidayah itu tadi. Itu sih. Pilihan pemain gimana? Ya. Juga ada juga yang bawa pocong-pocong gitu. Nah itu kan membedakan dengan maksudnya untuk bisa ini menjadi satu karakter lagi yang lain gitu. Iya, yang pasti semua judul kalau cuma hanya dari judul aja kan beban yang dimiliki beda dengan ketika kita membuat sebuah film dengan judul Hidayah. Ya saya nggak usah spesifik detail seperti apa ya kan teman-teman pasti tahu beban dan muatan value apa dari kata hidayah gitu. Kalau saya bikin yang sebelumnya cuma pocong atau pocong the origin, ya udah. Maksudnya saya tidak ada sebuah tuntutan untuk berada di koridor nilai yang harus disampaikan juga kan. Tidak ada tuntutan itu. Sementara dengan membuat film Hidayah tentunya ada sebuah tanggung jawab gitu yang kita sebagai pembuat filmnya juga dengan sangat hati-hati sekali. Kita harus berada di koridor tuntunan sekaligus menjadi tontonan yang menghibur. Mas, ada prosesnya sendiri gitu ya? Gimana? Sorry. Untuk prosesnya sendiri, Ya. ada nggak tim kayak mencari tahu apa sih kan filmnya tentang budaya sendiri gitu Ya. Kayak misalnya ini Susuk, apa kayak mandi gitu kan itu kan agak-agak juga Oh iya. Iya, kita tiap hari kita didampingi oleh tokoh agama yang selalu ada di lokasi, yang selalu ngasih tahu di setiap scene, di setiap adegan kalau ada yang harus dibenarkan gitu. Kalau itu nggak main-main kita, karena saya juga nggak berani ya. Itu kan, ya itu tadi yang saya bilang, salah satu tanggung jawab yang kita sebagai pembuat filmnya ya tetap harus hadirkan kehati-hatian itu. syuting yang di kuburan itu kan serem banget ya di dalam
Ya saya sampai sekarang belum lihat ada adegan kuburan yang nggak serem ya. Jadi kalau memang serem ya memang tujuannya itu. Itu ditaruh di depan, di depan gitu supaya emang udah langsung. Iya. Ya kalau itu dari skrip juga sudah begitu gitu. Melihat kualitas aktingnya Ajil sendiri gimana Pak? Gimana? Kualitas aktingnya Ajil sendiri di Wah kalau Ajil sih saya dari 2-3 tahun lalu saya nggak pernah ragu sama aktingnya dia. Semua pemain di sini juga kalau teman-teman perhatiin kan pasti sudah pernah kerja sama dengan saya. Jadi itu salah satunya kenapa saya minta kerja sama lagi karena tidak ada yang meragukan secara akting. Itu pilihan Sekarang satu lagi Ajil itu ya. harapannya gitu di tengah sekarang kan pengaruh banyak sekali gitu ya. Mungkin ini kayaknya akan lebih banyak. Mungkin ada harapan sendiri dari ini kan karya di saat kalau orang sudah begini. Ya apa ya? Ini kita sebagai pelaku industri dan teman-teman mungkin dari media yang sudah cukup lama meliput industri ini sangat paham kan bahwa siklus horor yang dinikmati sebagai sebuah tontonan di industri ini sudah siklus ketiga, ya kan? Sempat di awal tahun 2000, lalu kemudian agak sepi lagi, lalu di pertengahan tahun 2000, lalu sepi lagi, lalu sekarang. Jadi kalau pertanyaannya adalah apa tadi? Bagaimana? Harapannya sendiri gitu sebagai Ya harapan saya kali ini siklusnya bisa lebih lama nggak? Jangan hanya yang sudah pernah terjadi di kita ya, 20 tahun terakhir, 2 dekade terakhir, setahun 2 tahun, lalu sepi lagi, lalu muncul lagi. Cuman kan gini, kalau setiap siklus film horor saat itu sepi, biasanya karena sudah begitu banyak supply ke market sehingga demand ya ini kan supply dan demand sehingga demandnya menurun. Nah, cuman kan ini pertama kalinya terjadi dalam sejarah film Indonesia di mana market share penonton kita itu 60%. Kita sudah resmi mengalahkan Hollywood. Jadi wacana dan narasi yang selama ini kita impikan dan kita dengung-dengungkan dari awal tahun 2000 menjadi tuan rumah di negerinya sendiri ya kan, lalu gerakan Kamis ke bioskop gitu, lalu apalagi berbagai macam narasi-narasi yang pernah didengungkan gitu untuk mendukung film Indonesia. Well ini saatnya, ini panen raya kita. Ini semua yang kita perjuangkan 2 dekade terakhir dari teman-teman pelaku industri dan support sistemnya teman-teman media, ini semua yang udah kita perjuangkan tahun ini tercapai. Pertanyaannya, masalah film horor diminati itu tadi kan, ada kemungkinan kalau misalnya ini berlanjut, pola positif ini berlanjut, mau seberapapun banyak supply-nya, sepertinya napas siklus ini akan lebih panjang. Kenapa? Karena kita jujur aja kita lihat sekarang kualitas film Indonesia, katakanlah dari 10 yang muncul ya tiap bulan, 8 itu sudah sangat layak bahkan di atas rata-rata kan. Sementara hal yang sama tidak bisa kita bilang 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Dalam sebulan keluar 10, ya yang layak 3 lah, 4 so-so oke lah, sisanya masih di bawah standar. Dan ini ketika saya ngomong standar tentunya subjektif ya, tapi masing-masing kita tahulah mana film yang layak, mana yang enggak kan, nggak usah kita detail. Tahun ini 9 dari 10 film yang muncul, kita harus sama-sama objektif dan jujur bilang bahwa kita sudah di situ, kita sudah layak untuk jadi tuan rumah. Thank you, gitu ya.